Oke, kali ini kita akan membedah sebuah proses ilmiah yang menurut saya sangat jenius. Kita akan melihat bagaimana para peneliti mengubah limbah industri, sesuatu yang biasanya dibuang, menjadi pupuk canggih yang bisa merevolusi pertanian. Yuk, kita telusuri perjalanannya. Kita mulai langsung ke inti masalahnya. Lihat angka ini, 30–50%. Sebanyak itulah pupuk nitrogen konvensional yang kita pakai setiap tahun terbuang sia-sia. Alih-alih menyuburkan tanaman, pupuk itu malah menguap atau tercuci ke sungai dan mencemari lingkungan. Ini adalah sebuah inefisiensi raksasa yang coba dipecahkan. Jadi, kenapa sih inefisiensi ini jadi masalah besar? Nah, pupuk tradisional seperti urea itu sifatnya sangat mudah larut. Ibaratnya seperti gula dalam segelas air. Begitu kena air hujan atau irigasi, nutrisinya langsung hanyut terbawa air, jauh sebelum akar tanaman sempat menyerapnya. Nutrisi yang kabur, inilah yang jadi biang keladi banyak masalah lingkungan. Dan dampaknya ini nggak main-main. Nitrogen berlebih yang lolos itu efeknya berantai. Dia bisa membuat tanah menjadi lebih asam, melepaskan gas rumah kaca yang kuat ke atmosfer, menyebabkan ledakan alga di perairan yang kita sebut eutrofikasi, dan bahkan mencemari udara yang kita hirup. Ini bukan masalah tunggal, tapi krisis ekologis yang saling terkait. Oke, setelah tahu masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Dan yang menarik, para peneliti ini tidak mencari bahan baru yang mahal atau langka. Justru sebaliknya, mereka melihat ketumpukan limbah industri dan menemukan potensi luar biasa di sana. Mereka merancang sebuah cara untuk mengubah limbah ini menjadi sesuatu yang sangat fungsional. Perkenalkan bahan utamanya, lignin. Mungkin namanya terdengar asing, tapi lignin ini ada di mana-mana. Gampangnya, anggap saja ini lem alami yang membuat pohon dan tanaman jadi kuat dan kaku. Industri kertas dan biorafinasi menghasilkan jutaan ton limbah lignin setiap tahunnya, yang seringkali cuma dibakar. Nah, disinilah para peneliti melihat sebuah harta karun yang tersembunyi. Lalu, bagaimana limbah lignin ini disulap? Prosesnya ada dua langkah utama. Pertama, karbonisasi hidrotermal. Ini seperti memasak lignin dengan panci presto raksasa, menggunakan suhu dan tekanan tinggi untuk mengubahnya menjadi bola-bola karbon padat. Kedua, aktivasi kimia. Karbon ini kemudian dipanaskan sampai 800 derajat Celcius bersama bahan kimia bernama KOH, yang bertugas seperti seniman pengukir menciptakan jutaan pori-pori super kecil di dalam karbon tersebut. Nah, gambar ini merangkum seluruh alur kerjanya dengan sangat jelas. Mulai dari limbah lignin mentah, masuk ke dua tahap proses tadi untuk menciptakan karbon berpori, karbon ini kemudian diisi dengan urea di dalam autoklav, dan terakhir dicetak menjadi pelet pupuk yang kita sebut LSRF. Siap pakai. Jadi, pada intinya, hasil akhir dari semua proses ini adalah sebuah spon karbon. Tapi ini bukan sembarang spon. Ini adalah spon berteknologi tinggi dengan luas permukaan internal yang luar biasa besar, dirancang khusus untuk menyerap nutrisi seperti urea, menguncinya, dan melepaskannya secara perlahan dan terkontrol. Tentu saja, untuk menciptakan spon yang sempurna, resepnya harus pas. Para peneliti tidak bisa asal-asalan. Mereka harus melakukan serangkaian eksperimen yang cermat untuk menemukan kondisi sintesis yang paling ideal. Sekarang, kita akan mengintip sedikit dapur penelitian mereka untuk melihat bagaimana mereka menemukan resep terbaik itu. Jadi, pertanyaannya, gimana sih caranya menemukan resep yang paling pas? Jawabannya terletak pada proses optimasi yang sistematis. Mereka menguji berbagai kombinasi suhu dan waktu reaksi, lalu mengukur hasilnya untuk melihat mana yang menghasilkan spons dengan performa paling unggul. Dan inilah datanya. Dari sekian banyak sampel yang mereka buat, coba perhatikan sampel AC5. Inilah juaranya. Kenapa? Luas permukaannya paling besar, mencapai lebih dari 1.900 meter persegi per gram. Bayangkan, dalam 1 gram material, luasnya setara dengan beberapa lapangan tenis. Dan rendemennya juga paling tinggi. Inilah titik optimal yang mereka cari, kombinasi sempurna antara kapasitas serap dan efisiensi produksi. Jadi, dari data tadi, kesimpulannya sangat jelas dan presisi. Kondisi optimal untuk tahap karbonisasi hidrotermal adalah suhu 220 derajat Celcius yang dipertahankan selama 12 jam. Ini adalah parameter kunci yang sangat penting bagi siapapun yang ingin mereplikasi atau mengembangkan teknologi ini lebih lanjut. Dan ini adalah bukti visualnya, langsung dari mikroskop elektron. Keren banget kan? Di sebelah kiri kita lihat struktur spon karbon yang kosong, pori-porinya terlihat jelas dan teratur seperti sarang lebah. Lalu lihat gambar di kanan, setelah diisi urea, pori-pori itu terisi penuh secara merata. Ini adalah konfirmasi visual bahwa proses pengisian nutrisinya benar-benar berhasil. Oke,
Pupuknya sudah berhasil dibuat dengan resep yang paling optimal. Tapi pekerjaan belum selesai. Sekarang adalah tahap yang paling krusial, pengujian. Pupuk LSRF baru ini harus diadu langsung, head to head, melawan urea standar untuk membuktikan apakah ia benar-benar lebih unggul. Beginilah cara mereka mengujinya. Ini disebut uji pelindian kolom tanah. Anggap saja setiap tabung ini adalah simulasi sepetak tanah di ladang. Tanah diisi, pupuk ditaruh di atasnya, lalu disiram air secara berkala untuk meniru hujan. Para peneliti kemudian dengan teliti mengukur berapa banyak nitrogen yang lolos dan keluar dari bagian bawah kolom. Ini adalah cara yang sangat terkontrol untuk mensimulasikan apa yang terjadi di lapangan. Inilah kedua petarungnya. Di satu sudut kita punya urea standar. Nitrogennya memang tinggi, tapi boros dan gampang hilang. Di sudut lain, kita punya LSRF, sang penantang. Didesain untuk menjadi pupuk pintar yang melepaskan nutrisinya sedikit demi sedikit. Pertanyaannya, apakah desain cerdas ini terbukti di dunia nyata? Dan inilah momen kebenarannya. Grafik ini menunjukkan jumlah total nitrogen yang hilang setelah 28 hari pengujian. Lihatlah perbedaannya. Urea standar kehilangan sekitar 46 mg nitrogen. Sementara itu, LSRF hanya kehilangan sekitar 29 mg. Itu artinya kehilangan nitrogen berkurang hampir 37%. Ini adalah bukti kuantitatif yang sangat kuat bahwa spon karbon ini benar-benar bekerja sesuai desain. Kutipan dari para penelitinya sendiri merangkum semuanya dengan sempurna. LSRF terbukti efektif mengontrol pelepasan nutrisi. Artinya, limbah lebih sedikit, air tanah kita lebih terlindungi, dan tanaman mendapatkan pasokan makanan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ini adalah kemenangan di semua lini, efisiensi, ekonomi, dan ekologi. Jadi apa arti dari semua ini secara gambaran besar? Teknologi ini bukan sekedar perbaikan kecil. Ini berpotensi menjadi sebuah lompatan besar yang bisa mengubah cara kita berpikir tentang pupuk, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan secara fundamental. Mari kita rangkum terobosan-terobosan kuncinya. Pertama, ini adalah contoh sempurna mengubah sampah menjadi harta. Kedua, efisiensi penggunaan pupuk meningkat secara dramatis. Ketiga, polusi nitrogen ke tanah dan air bisa ditekan. Dan keempat, metode produksinya bisa diskalakan dan berpotensi hemat biaya. Inilah prinsip ekonomi sirkuler yang diwujudkan dalam aksi nyata. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana jika solusi untuk salah satu masalah polusi terbesar dalam pertanian modern selama ini sebenarnya tersembunyi di depan mata kita di dalam tumpukan limbah industri kita sendiri? Penelitian ini memberikan jawaban yang sangat meyakinkan. Ya, solusinya memang ada di sana, menunggu untuk ditemukan.